Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafida. Di sini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Makro. Di sini saya ingin membahas tentang pemerintah sebagai ibu segala pasar dan pemerintah sebagai penabung besar. Pengertian pasar dan pemerintah. Pasar adalah tempat pertemuannya pembeli dan penjual barang atau jasa. Dalam konsep tradisional, pasar diartikan sebagai tempat pertemuannya penjual dan pembeli, sehingga menemukan transaksi. Sedangkan pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk menguatkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. A. Barang dan pasar. Ilmu ekonomi membedakan barang berdasarkan jenis sifatnya, yaitu private goods adalah barang yang dapat diproduksi secara lebih efisien oleh perusahaan swasta dalam sebuah pasar. Selanjutnya, public goods adalah barang yang cenderung tidak dapat diproduksi secara lebih efisien dalam jumlah sedikit oleh perusahaan swasta, sehingga penawarannya kebanyakan dilakukan oleh pemerintah. B. Distribusi. Dalam masyarakat terdapat beragam jenis manusia. Ada yang kaya dan ada yang miskin. Ada yang terampil dan ada yang tidak terampil. Sehingga secara alamiahnya terjadi kesenjangan. Untuk itu, diperlukan distribusi equity agar kesenjangan ini dapat diperkecil. C. Transfer tunai barang dan jasa. Pemerintah dapat dilakukan dua cara distribusi pendapatan, yaitu yang pertama dengan melakukan bantuan secara tunai. Hal ini dapat dilakukan melalui uang tunjangan atau uang transfer. Kedua, dengan memberikan bantuan secara langsung berupa barang kepada orang-orang yang membutuhkan. D. Kegagalan pemerintah. Kita telah mengetahui bahwa perusahaan swasta tidak dapat menyediakan public goods secara efisien. Oleh karena itu, public goods harus disediakan oleh pemerintah. Selanjutnya yaitu kebijakan dan instrumen fiskal pemerintah Islam. Kebijakan fiskal telah dikenal sejak zaman Rasulullah SAW sehingga zaman pertengahan. Baitul Mal adalah lembaga pengelolaan keuangan negara, sehingga terdapat kebijakan fiskal dan memberikan dampak positif terhadap tingkat investasi. Nah, penawaran agregat dan secara tidak langsung memberikan dampak pada tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Anggaran pendapatan pemerintah. Dalam struktur anggaran pendapatan negara APBN, terdapat beberapa cara yang digunakan untuk menghimpun dana guna untuk menjalankan pemerintahan. Di antaranya yaitu pertama, melakukan bisnis, kedua, pajak, ketiga, meminjam uang. Yang terakhir itu adalah anggaran pendapatan pemerintah Islam. Sumber pendapatan negara pada zaman Rasulullah SAW tidaklah terbatas pada zakat semata, karena zakat sendiri baru diperkenalkan pada tahun ke-8 Hijriyah. Di zaman Rasulullah SAW, sisi penerimaan APBN terdiri dari yang pertama kharaj, yang kedua zakat, yang ketiga khums, yang keempat syirah, terakhir penerimaan lain.
Kesimpulannya adalah pemerintah dapat melakukan dua cara distribusi pendapatan, yaitu yang pertama dengan melakukan transaksi bertunai. Hal ini dapat dilakukan dengan melalui uang tunjangan. Yang kedua, dengan memberikan bantuan secara langsung berupa barang pada orang-orang yang membutuhkan. Sekian video saya kali ini, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.